Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari termulia ini, tiada kata, tiada ucapan, tiada kalimat yang paling pantas untuk keluar dari mulut-mulut kita, yang paling baik untuk terucap dari lisan-lisan kita, melainkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan, kesehatan, kemampuan baik jasmani maupun rohani, sehingga kemudian kaki-kaki kita dengan mudah, tanpa rintangan, tanpa halangan, datang dengan mudah ke tempat yang penuh mubarakah ini, dalam rangka untuk kemudian mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka rukuk dan sujud, mengangkat tangan berdoa, mengadukan segala perangkat, segala problematika kehidupan yang kita hadapi, mulai dari kita bangun tidur sampai kemudian tertidur kembali, bahkan sampai ketika kita tidak terbangun lagi, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berbahagia ini, khatib akan menyampaikan sebuah khutbah yang berjudul keutamaan tahmid dan istighfar. Suatu ketika sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, seseorang datang kepada Syekh Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, seorang sufi yang masuk dalam kategori tabi'in. Didatangi oleh seseorang, kemudian seseorang itu menyampaikan kepada Syekh Hasan Al-Basri, "Ya Syekh, kuntu sab'a sanawat wa lam akun walada." Seseorang ini datang kepada Syekh Hasan Al-Basri kemudian mengadukan, "Wahai Syekh, saya ini sudah menikah 7 tahun lamanya, namun sampai sekarang ini aku belum juga diberi seorang anak sekalipun. Wahai Syekh, kira-kira apa masalahnya Syekh? Segala petunjuk sudah saya ikuti, saran dokter sudah saya ikuti, saran orang tua sudah saya ikuti, saran teman-teman sudah saya ikuti, tapi sampai saat ini sudah 7 tahun aku menikah, belum juga aku dikaruniai seorang anak pun." Kemudian Syekh Hasan Al-Basri dengan tegas, jelas, dengan kalimat pendek menjawab, "Istaghfirillah." Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu yang terjadi di permukaan bumi ini tidak selamanya karena faktor teknis biasa semata. Boleh jadi engkau sudah mengikuti saran temanmu, mengikuti saran dokter sekalipun, tapi kalau memang Allah Subhanahu wa taala belum menginginkan engkau mempunyai anak, maka sampai kapanpun engkau tidak akan memiliki keturunan. Maka datanglah ke tempat sujudmu, ruku sujud, mengangkat tangan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun atas segala dosa-dosamu, karena boleh jadi engkau belum diberi keturunan karena ada dosa-dosa yang ada dalam diri, sehingga engkau perlu meminta maaf, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di lain waktu sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, datang seorang yang berjalan nampaknya dari jauh, kemudian duduk dan kemudian menyampaikan keluh kesahnya kepada Syekh Hasan Al-Basri. "Ya Syekh, saya dari kampung yang sangat jauh.
Saya ingin menyampaikan bahwa sudah 3 bahkan 4, 5 bulan ini kampung saya kekeringan, tanaman pada kering. Tidak mungkin kita mengambil daripada tanaman itu untuk memakan. Semuanya kering ya Syekh. Padahal kami sudah mengikuti segala anjuran terkait dengan pertamanan, terkait dengan bagaimana menanam yang bagus, bagaimana memupuk yang bagus dan lain sebagainya. Ya Syekh, gerangan apa kira-kira yang membuat kampung kami bisa kering kerontang seperti ini? Lagi-lagi Syekh dengan tegas kalimat yang sangat pendek, istaghfirillah. Minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang terjadi tidak selamanya karena faktor teknis fisik semata. Maka baliklah ke kampungmu, sampaikan kepada warga kampungmu, sampaikan kepada RT RW-mu, lurahmu, camatmu, bahkan kalau ada gubernurmu sekalipun sampaikan. Minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi kampungmu kekeringan bukan karena hal-hal teknis biasa semata. Boleh jadi mungkin karena di antara kalian yang ada di kampung itu ada sesuatu hal yang kemudian menyebabkan hal itu terjadi sehingga rahmat Allah tidak turun katakan. Aku memberikan jawaban itu bukanlah berasal dari diriku, tapi itu sudah dengan tegas dan jelas Allah katakan di dalam Al-Quran. Surah Nuh ayat 10-12. Qala ta'ala, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Kata Syekh Hasan Al-Basri, Allah mengatakan dalam Al-Quran, ini perintah Allah, ini bukan dari saya. Allah sudah mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, bahwa minta ampunlah kepada aku, kata Allah, sesungguhnya aku ini Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara, karena Allah lah yang menurunkan hujan yang lebat dari langit, bukan siapa-siapa, bukan pawang hujan. Yang menurunkan hujan dari langit adalah Allah. Yursilis samaa alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin, dan Allah pula lah yang kemudian memberikan engkau banyak harta. Allah pula lah juga yang memberikan engkau banyak keturunan. Dan Allah pula wa yaj'al lakum jannatin wa anhar. Allah juga kemudian yang menyuburkan tanaman-tanamanmu, yang menyuburkan kebun-kebunmu sehingga kemudian engkau bisa memetik, memanen untuk engkau manfaatkan dalam kehidupan keseharian. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam satu kesempatan Syekh Hasan Al-Basri bertemu dengan seorang kuli bangunan, di mana seorang kuli bangunan ini selalu bertahmid, selalu beristighfar kepada Allah. Hanya 2 kalimat itu yang selalu diulang-ulang, alhamdulillah, astaghfirullah, alhamdulillah, astaghfirullah, alhamdulillah, astaghfirullah. Kemudian Syekh Hasan Al-Basri menghampiri sang kuli tersebut, kemudian bertanya, wahai kisana atau wahai bulan, saya dengar engkau selalu mengucapkan 2 kalimat, 2 kata, tahmid dan istighfar. Apa yang membuat engkau selalu mengulang-ulang 2 kata itu? Sang kuli bangunan kemudian menjawab, saya selalu mengucapkan alhamdulillah karena saya selalu bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat Islam dan iman, nikmat sehat. Kemudian saya selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepadanya, karena boleh jadi dalam hidup saya ini, dalam saya mencari makan, mencari nafkah, bekerja, ada perbuatan-perbuatan yang kemudian saya langgar, yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka saya bersyukur atas nikmat dan kemudian saya minta ampun jika kemudian ada kesalahan-kesalahan saya.
Kemudian Syekh Hasan Al-Basri dan jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah bertanya, lantas manfaat apa yang engkau dapatkan dari dua kalimat itu? Sang kuli tersebut menjawab, sampai saat ini tak satu pun doa saya yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali satu. Kuli ini menjawab bahwa selama dia mengucapkan dua kalimat itu, setiap dia berdoa selalu saja dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya satu doa lagi yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Hasan Al-Basri bertanya, doa apa lagi yang satu itu yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian sang kuli menjawab, saya punya angan-angan, saya punya cita-cita, saya punya mimpi, ingin bertemu dengan seorang ulama yang sangat terkenal dan terkemuka. Kemudian Syekh Hasan Al-Basri bertanya, siapa nama ulama yang ingin engkau temui, yang ingin engkau jumpai itu? Sang kuli menjawab, namanya Hasan Al-Basri. Seketika jamaah Jumat yang berbahagia, Syekh Hasan Al-Basri memeluk sang kuli bangunan, kemudian mengatakan, doamu yang satu itu sudah terkabulkan. Akulah Hasan Al-Basri. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.